بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Insyaallah kita akan memulai mata kuliah pengantar ulumul hadis. Di pertemuan pertama ini bisa dilihat di SAP-nya ya. Bisa dilihat apa yang kita bahas hari ini. Jadi kita ada 16 pertemuan, nanti bisa dilihat satu-satu, saya tidak membaca di sini. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai hadis dan kehujahannya. Hadis dan kehujahannya. As-sunnah wa hujjiyatuha. Apa yang dibahas dalam materi ini yang pertama adalah mengenai definisi hadis, kemudian bagian-bagian hadis, kemudian terminologi yang terkait dengan pembahasan ini, dan kemudian kehujahan hadis atau status hadis sebagai sumber hukum dan hubungannya dengan Al-Quran, dan kemudian terakhir beberapa masalah yang berhubungan dengan kehujahan hadis ini. Barangkali sebagian dari Antuna sudah pernah mengikuti mata kuliah ini atau ya pengantar mata kuliah ini, maka beberapa hal ini barangkali untuk pertemuan pertama ini barangkali kita tidak terlalu mendalam ya untuk definisi ini. Baik, definisi hadis. Hadis secara bahasa adalah bahasa Arab al-hadis. Al-hadis bermakna al-jadid atau al-kalam. Al-jadid artinya baru, al-kalam artinya ucapan. Jadi makna hadis secara umum ada dua, baru atau ucapan. Ada makna-makna yang lain, tapi itu makna yang dua, itu makna yang paling menonjol yang paling sering digunakan. Maka kita mengenal dalam pelajaran percakapan, karena dari kata hadis yang artinya adalah ucapan. Nah, dalam istilah ahlul hadis, hadis adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin qabla al-bi'tsati aw ba'daha. Saya ulang. Ma udhifa, bisa dilihat di filenya, handout-nya. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin, atau khuluqiyatin dulu, sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin qabla al-bi'tsati aw ba'daha. Sawan kana qabla al-bi'tsati aw ba'daha. Ma'udhifa yaitu sesuatu yang dinisbatkan, disandarkan, yang dilekatkan kepada Rasulullah, artinya sumbernya adalah Rasulullah. Min qaulin berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau ketetapan. Jadi bisa jadi ucapan atau perbuatan atau ketetapan. Nanti kita akan bahas satu-satu apa itu ucapan, contohnya bagaimana dan seterusnya. Au sifatin khuluqiyah atau akhlak. Akhlak sebenarnya bagian dari perbuatan. Tetapi para ahli hadis memasukkannya sendiri dalam definisi karena ada beberapa buku hadis yang membahas khusus tentang akhlak Nabi. Ya. Dan ini menjadi salah satu rujukan utama dalam kitab beragama. Au khalqiyatin, atau sifat fisik. Nah, sifat fisik ini yang barangkali tidak disebut dalam definisi sebelumnya atau dalam bagian-bagian dari definisi yang kita sebutkan. Sifatin khalqiyah artinya adalah bentuk tubuh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sebenarnya adalah ucapan sahabat menggambarkan mengenai fisik Rasulullah. Ini dimasukkan oleh para ahli hadis sebagai bagian dari hadis.
Kenapa? Karena itu berbicara mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu memberikan informasi kepada kita mengenai Rasulullah. Qabla al-bi'tsati aw ba'daha, baik sebelum diutus atau sesudah diutus menjadi Rasul. Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, yang sumbernya ada Rasulullah, baik itu ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat fisik atau akhlak, baik sebelum diutus maupun sesudah diutus menjadi nabi, kalau itu dinisbat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu berbicara mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disebut dengan hadis dalam terminologi ahlul hadis. Nanti barangkali akan berbeda dengan terminologi ahli usul fikih. Kenapa demikian? Karena ahlul hadis, para ahli hadis ini tugasnya adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah wafat, agama ini harus disebarkan kepada umat manusia karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama ini jadi rahmat kepada seluruh alam. Nah, agama itu sumbernya ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran, sumber utamanya ya, Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai kalamullah, mendapatkan porsi yang cukup untuk didapatkan perhatian yang cukup dari para sahabat dan para ulama, sehingga pada zaman sahabat, pada zaman Khulafaur Rasyidin, Al-Quran sudah dibukukan, sudah selesai, disepakati bahwa ini adalah Al-Quran yang dari Rasulullah, yang diriwayatkan oleh sahabat, yang sudah dilakukan proses meneliti, proses mengumpulkan, proses membandingkan, mengkomparasikan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Dan kemudian pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu sudah disepakati bahwa ini adalah Al-Quran secara lengkap dari awal sampai akhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi rujukan umat Islam dalam beragama. Nah, ini agak berbeda dengan hadis karena hadis adalah ucapan dan perbuatan Rasul. Ketika itu para sahabat tentunya dalam mereka berdakwah, ketika mereka keluar dari Madinah untuk berdakwah masing-masing dengan ilmu yang dimilikinya, mereka kemudian mengutip sabda Rasulullah SAW. Selain menyampaikan Al-Quran, selain mengajarkan Al-Quran, mereka juga mengutip sabda Nabi dan mengajarkan hukum. Nah, dalam proses itulah hadis disampaikan. Hadis disampaikan oleh para sahabat dalam proses menjelaskan agama, menjelaskan hukum kepada masyarakat. Nah, pada awalnya itu sifatnya hanyalah alami, natural saja. Tidak ada istilahnya, tidak ada ilmu yang khusus untuk mempelajari dan meneliti. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, banyak orang-orang yang kemudian memasukkan yang bukan hadis sebagai hadis, atau dalam tanda kutip memalsukan hadis atau merubah hadis. Di sinilah nanti menjadi motivasi atau menjadi latar belakang dari para ulama untuk kemudian melakukan penelitian terhadap hadis dan mengumpulkan hadis dengan metodologi, dengan cara, dengan kaidah-kaidah yang disepakati dan bisa diuji mengenai validitasnya. Dan maka muncullah kemudian para penghafal hadis, para ahli hadis ini. Jadi pada awalnya mereka ya hanya murid-murid para sahabat biasa, para tabi'in, dia murid-murid sahabat. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, kemudian itu menjadi salah satu cabang ilmu yang mempunyai kaidah, mempunyai metodologinya sendiri. Nah, jadi ahli hadis ini tugasnya adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya hadis. Karena nantinya hadis akan menjadi sumber hukum. Nah, siapa nanti yang mengolah hadis ini?
menjadi sumber hukum atau menjadi hukum yang bisa dipahami oleh masyarakat, itu adalah tugas dari para ahli usul fikih. Ahli hadis tugasnya adalah mengumpulkan dan memvalidasi, mengatakan ini hadis Nabi dan ini valid dari Nabi. Hukumnya wallah alam belum tentu tahu. Ya, tidak semua ahli hadis itu tahu hukum. Dia menyampaikan hadis tapi belum tentu dia paham dengan apa yang hukum yang terkandung yang dalam hadis yang disampaikan. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan warubba hamilu fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Dan banyak orang-orang yang membawa fikih, maksud adalah orang yang menyampaikan hadis Nabi, ila man huwa afqahu minhu, menyampaikannya kepada orang yang lebih memahami hukum yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama yang menyampaikan, yang kedua ternyata yang mendapatkan hadis itu lebih memahami maknanya. Jadi kalau kita lihat dalam definisi ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua hadis dengan definisi ahlul hadis menjadi sumber hukum. Kenapa? Karena tadi dalam definisi dikatakan qabla al-bi'tsati aw ba'daha, baik sebelum menjadi rasul atau sudah menjadi rasul. Para ulama sepakat semua yang keluar dari ucapan dan perbuatan Nabi sebelum menjadi rasul tidak menjadi sumber hukum. Kenapa? Karena Rasulullah waktu itu ketika melakukannya tidak dibimbing oleh wahyu. Bahwa Rasulullah adalah seorang nabi yang disiapkan dari sejak lahir. Bahkan sebelum lahir ada namanya irhasat, ya. Ada tanda-tanda kelahiran nabi. Dan kemudian sejak kecil ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan atau diletakkan dalam lingkungan yang akan membentuk karakternya. Itu benar. Bahwa ketika kecil beliau dicuci hatinya oleh Jibril, dikeluarkan semua kotoran-kotoran hatinya, itu benar. Tetapi tidak